teman-teman harus kita pahami bahwa tindakan menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda tobat, atau bahkan enggan untuk bertobat, itu pada dasarnya itu merupakan godaan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa menggoda manusia, bagaimana agar manusia itu kemudian menunda-nunda tobatnya. Agar apa? Agar manusia itu mati dan belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat dimanapun teman-teman berada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita untuk menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Gitu. Oleh karena itu, ketika hari ini kita merasa bahwa diri kita belum taat kepada Allah atau kita masih bermaksiat kepada Allah, maka Allah memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk menyegerakan diri, bersegera, bergegas untuk kemudian bertobat dan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, hanya saja memang hari ini kita menyayangkan masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini masih enggan untuk bertobat kepada Allah, masih enggan untuk melakukan ketaatan. Banyak yang kemudian menunda-nunda tobatnya. Maka teman-teman harus kita pahami bahwa tindakan menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda tobat, atau bahkan enggan untuk bertobat, itu pada dasarnya itu merupakan godaan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa menggoda manusia, bagaimana agar manusia itu kemudian menunda-nunda tobatnya. Agar apa? Agar manusia itu mati dan belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nauzubillah min zalik lah kalau terjadi seperti itu. Nah, teman-teman semua, ada beberapa alasan kenapa kita harus menyegerakan diri bertobat kepada Allah dan melakukan ketaatan. Nah, alasan yang pertama itu adalah karena inilah tujuan hidup kita. Nah, gitu. Jadi tujuan hidup kita itu adalah melakukan ketaatan, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Gitu. Maka ketika hari ini misalnya ada seseorang yang kemudian tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan ketaatan pada Allah, maka pada dasarnya dia tidak sedang melakukan tujuan hidup dia di muka bumi ini. Dia tidak sedang melakukan misi dia di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari itu, ya kita harus menyegerakan diri. Gitu ya. Kita harus menyegerakan diri untuk bertobat dan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua itu adalah karena di dalam hidup ini ada yang namanya ajal. Ada yang namanya kematian, dan kematian itu sesuatu yang pasti akan menimpa manusia, semua manusia tanpa terkecuali. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Imran ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Gitu. Dan semua manusia akan seperti itu. Semua manusia akan mati tanpa terkecuali. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kematian itu adalah sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu kapan ajalnya akan tiba, kapan kematian datang akan menghampiri dia. Tidak ada satupun. Oleh karena itu, karena kematian adalah sesuatu yang rahasia, maka kita harus menyegerakan diri untuk kemudian bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita ajal mendapati kita sementara kita belum taat kepada Allah, kita belum bertobat kepada Allah. Gitu. Maka ketika itu terjadi kepada kita, maka tentu yang ada itu adalah penyesalan. Itu penyesalan yang akan kita dapati karena kita mati dalam keadaan belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, alasan terakhir kenapa kita harus menyegerakan diri untuk beribadah, karena inilah bekal kita.
kita melakukan ketaatan-ketaatan pada dasarnya inilah bekal kita menghadapi yang namanya kematian. Ketika kita mati, maka kita tidak akan membawa apapun. Kita tidak membawa keluarga kita tidak membawa kemudian harta kita gitu kan. Tapi yang kita bawa itu adalah amal kita. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah kemudian bersabda bahwa yatba'u mayyata salasin, bahwa ada 3 hal yang akan mengantar jenazah itu sampai ke liang lahatnya, yaitu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali dan satunya akan tetap tinggal bersamanya. 2 yang akan kembali itu adalah keluarga dan hartanya, dan akan tetap tinggal bersamanya adalah amalnya. Maka ya ketika kita melakukan ketaatan, pada dasarnya kita sedang menyiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka teman-teman semua, marilah kita kemudian untuk menyegerakan diri bertobat kepada Allah, dan jangan kita menunda-nunda, karena itu merupakan godaan syaitan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.